Saya beri khotbah saya judulnya Inner Anchor atau jangkar yang di dalam. Ya saudara ya, di dalam kehidupan ini saya percaya ada hal yang tidak penting, ada hal yang kurang penting, dan ada yang penting. Sayangnya saudara di dalam kehidupan banyak orang, banyak dari kita cenderung fokus pada apa yang kurang penting. Bahkan fokus pada apa yang tidak penting. Contohnya saudara, banyak orang yang berantem karena klub bolanya diejek saudara. Kalau saya lihat di Instagram, gila kalau ejek-ejekan klub bola sampai kayak mempertahankan negara gitu saudara ya, berantemnya parah banget. Bahkan yang paling paling parah ya, saya kan ini suka nonton sebuah game namanya Mobile Legend ya. Kalau ejek-ejekan tim Mobile Legend ini bisa sampai bawa-bawa orang tua saudara. Benar-benar parah, hal yang gak penting dijadikan hal yang penting, jadiin bahan berantem saudara ya. Dan kita mungkin tersenyum, kita mungkin merasa ini konyol, tapi dalam kehidupan kekristenan kita seringkali juga fokus pada hal yang sebenarnya kurang begitu penting. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang dininabobokan dengan pengajaran yang menjanjikan mereka kelimpahan misalnya. Orang Kristen ini jadi terlalu fokus pada hal-hal yang jasmani. Hal-hal sekunder yang sebenarnya menurut firman Tuhan itu hal yang kurang penting. Kenapa? Karena berkat jasmani perhatikan adalah anugerah umum. Bilang anugerah umum saudara. Anugerah umum. Banyak banget orang yang gak Kristen yang lebih kaya dari orang Kristen. Benar gak? Kalau berkat jasmani, uang, harta dijadikan standar, engkau dikasihi Tuhan, wah, ternyata banyak yang di luar Kristus pun lebih kaya dari orang Kristen. Yang ini tuh tidak terlalu penting saudara. Yang paling penting itu adalah anugerah khusus, bilang anugerah khusus. Yang diterima hanya oleh orang-orang yang di dalam Kristus. Berkat rohani yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Tetapi tidak bisa saya pungkiri, saya bisa memahami bahwa setiap orang punya standar kepentingan yang berbeda-beda. Mungkin ketika saya bilang tim bola itu kurang penting, ada yang gak setuju. Mungkin kau Mike di darahnya mengalir logo Manchester United. Amin. Makanya dia gak setuju, mungkin ya saudara ya. Karena bagi mereka itu mungkin penting. Ketika saya bilang berkat jasmani itu sekunder, banyak yang bilang juga berkat jasmani itu primer. Tapi izinkan saya meluruskan sedikit saudara. Benar, hal-hal itu penting. Kecuali tim Mobile Legend, gak penting saudara ya. Hal-hal tersebut baik, tapi bukan yang paling penting. Kenapa? Karena hal-hal tersebut meskipun baik, meskipun penting, tapi gak pasti. Mereka berubah-ubah, mereka gak stabil. Makanya kalau kita hanya berfokus pada hal-hal tersebut, damai sejahtera kita, sukacita kita akan goyah ketika hal-hal tersebut berubah. Jadi hari ini kita akan melihat apa sebenarnya yang penting di dalam hidup kita. Apa yang paling penting di dalam hidup kita. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 10 sampai ke 13. Seperti biasa saya ajak Bapak Ibu Saudara baca bergantian dengan saya. Saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil ya. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa kita sering menganggap yang kelihatan itu penting? Karena yang kelihatan itu terlihat pasti, benar gak? Yang kelihatan kita rasa bisa jadi tempat kita berpijak yang aman, yang kokoh. Ketika kita sakit kita berpikir yang paling penting itu kita sembuh. Kita kejar kesembuhan, kita cuma mengejar kesembuhan. Saya kasih kata cuma ya saudara ya. Karena bukan berarti menginginkan kesembuhan itu gak boleh.
Saya percaya kesembuhan itu juga berkat dari Tuhan. Kita yang sakit juga boleh berdoa untuk sembuh, berharap untuk sembuh, mau sembuh boleh banget. Tetapi kalau kita cuma mengejar kesembuhan, kita sedang berpikir kalau sembuh kita pasti happy. Kalau sembuh kita pasti senang, pasti utuh gitu ya. Atau dalam hal ekonomi kita berpikir kelimpahan itu penting. Kita berpikir harta yang terlihat yang pasti ini pasti kokoh, pasti bikin puas, pasti bikin kita utuh, pasti bikin kita penuh. Kalau kata Selah tadi, pasti bikin kita aman. Dalam hal pelayanan seringkali juga saudara, kita berpikir bahwa yang kelihatan itu yang paling penting. Makanya kita suka gini saudara, pelayanan mimbar itu lebih rohani dibanding pelayanan yang gak di mimbar. Karena kelihatan. Makanya seringkali kita menyepelekan persiapan. Yang penting di hari H kita pol-polan. Sampai habis suara kalau bisa. Kita melupakan bahwa pelayanan dimulai dari yang gak kelihatan saudara. Hati kita. Seringkali yang penting performa di depan bagus. Yang penting performa di depan itu memuaskan. Maka pelayanan kita hebat. Tapi ternyata yang lebih penting yang gak kelihatan ini. Hati kita. Apa motivasi hati kita dalam melayani? Apa dasarnya kita melayani? Contoh lagi, saya beri contoh supaya kita nggak salah memaknai ini saudara ya. Nanti dibilang keluarga itu nggak penting, ya udah kita tinggalin aja keluarga, nggak usah diurusin, nggak saudara. Perhatikan gini saudara, keluarga yang terlihat itu penting nggak saudara? Boleh dijawab penting nggak? Penting. Keluarga yang lengkap itu penting. Keluarga yang lengkap itu indah. Tetapi yang kelihatan ini, keluarga yang utuh ini akan menjadi kurang penting kalau secara fisiknya utuh, tetapi yang gak kelihatan tuh gak ada apa? Kasih, penerimaan, saling mengerti. Yang penting ini gak kelihatan, gak ada saudara. Cuman yang terlihat saja kayaknya wah utuh, semuanya ada. Tapi yang gak kelihatan yang paling penting gak ada. Kasihnya gak ada, penerimaannya, mengampuninya gak ada. Saling mengertinya gak ada. Dress code di ibadah minggu, hari ini kita pakai biru saudara. Penting gak? Cukup penting. Pakai baju yang serasi itu bagus, bisa menunjukkan oh kita bersatu. Tetapi yang kelihatan ini akan jadi kurang penting kalau di dalam hati saling membenci. Pakai seragam, bajunya sama tapi gak satu hati, gak saling mengasihi. Yang gak kelihatan ini ternyata lebih penting. Dan gak kelihatan ini menopang yang kelihatan saudara. Yang kelihatan seringkali yang paling tidak stabil. Sebenarnya yang kelihatan adalah yang paling tidak pasti. Kalau kita merasa sukacita kita ada pada kesembuhan, kalau kita sembuh, pertanyaannya apakah kita bisa sukacita kalau kita belum sembuh? Atau ketika sakit lagi apakah kita bisa bersyukur? Kalau kita merasa utuh di dalam harta kita, bisakah keutuhan itu bertahan kalau harta kita habis? Kalau kita merasa berharga oleh pelayananmu yang kelihatan di depan ini, ketika kamu dipindah ke pelayanan yang tidak terlihat, masihkah kamu merasa berharga? That's why saya berkata bahwa yang kelihatan seringkali menjadi kurang penting. Karena yang tidak kelihatan ini, yang paling esensial tidak ada. Saudara di ayat 10 Paulus berkata seperti ini. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Konteksnya apa? Latar belakangnya jemaat di Filipi membantu Paulus lewat pemberian mereka. Ya hari itu Paulus di penjara dan jemaat di Filipi membantu Paulus melalui Epafroditus ya saudara ya. Tetapi Paulus tidak bersukacita atas pemberiannya. Paulus bersukacita atas perhatian mereka. Paulus bersukacita atas hati orang Filipi yang dibentuk melalui kemurahan hati mereka. Ayat 16-17 berkata seperti ini saudara. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Yang makin memperbesar keuntunganmu. Maksud Paulus adalah gini, memberi itu baik. Pemberian yang kelihatan itu baik. Tetapi aku lebih lagi bersyukur atas buah yang kalian hasilkan lewat pemberian ini. Tentu bukan penuaian 100 kali ganda saudara, enggak ya saudara. Paulus sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Bahwa yang tidak kelihatan yaitu buah rohani lebih penting daripada pemberiannya. Karena pemberiannya bisa habis.
yang kelihatan ini bisa habis, tetapi buahnya ini loh akan terus ada di dalam hidupmu jemaat di Filipi meskipun gak kelihatan. Setiap kali jemaat Filipi memberi untuk pelayanan Injil, itu adalah sesuatu yang bernilai kekal. Iman mereka dikokohkan, kasih mereka diperbesar, hidup mereka menghasilkan buah. Ketika mereka memberi, semakin nyata Injil yang mereka hidupi. Paulus melihat bahwa yang gak kelihatan buahmu ini loh, lebih penting dari pemberian yang kelihatan. Bukan Paulus gak berterima kasih, ia sangat berterima kasih, sangat bersyukur. Tapi lebih lagi dia bersyukur atas buah yang dihasilkan melalui pemberian ini. Saudara, dalam penyakitmu yang mungkin belum sembuh, pernahkah kamu melihat apa yang lebih penting dari kesembuhan yang kelihatan? Pernahkah kamu melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hatiku lewat penyakitku ini? Di dalam kekurangan ekonomimu mungkin, pemulihan ekonominya belum kelihatan. Tapi mari kita lihat apa yang lebih penting dari apa yang kelihatan ini. Apa yang Tuhan mau bentuk di dalam hatiku lewat kesulitan ini. Jangan-jangan selama ini aku bersandar pada harta. Jangan-jangan aku meletakkan percayaku pada harta dan hari ini Tuhan mau aku belajar lebih bersandar kepadanya. Di dalam pelayananmu yang kelihatan mungkin, coba lihat beyond apa yang kelihatan. Bagaimana hatiku memandang pelayanan ini sebenarnya. Apakah aku benar-benar melakukannya untuk Tuhan atau untuk kepentinganku? Ketika engkau memberi persembahan, mari lihat ke hatimu. Apakah aku memberi supaya diberi oleh Tuhan? Atau karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagiku? Saudara, poin yang pertama adalah seringkali kita hanya berfokus pada yang kelihatan. Tetapi Tuhan jauh lebih tertarik pada apa yang tidak kelihatan. Yaitu hati kita yang sedang Ia bentuk. Ada amin? Saya percaya dengan kebenaran ini. Ketika saudara mengalami hal yang sulit, penderitaan dalam dunia, saudara tidak melihat apa yang kelihatan lagi. Saudara akan melihat beyond apa yang kelihatan, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hatiku melalui apa yang kualami ini. Amin? Amin. Lalu di ayat selanjutnya saudara, lebih lagi Paulus menjelaskan tentang poin yang ini. Ayat 11 berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu kok apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Paulus berkata, saudara, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Lewat apa ia belajar, saudara? Dikatakan lewat kekurangan. Ketika kekurangan, ia tidak hanya melihat kekurangannya. Ia belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Lewat kelimpahan, ketika lapar, ketika kenyang. Dalam segala hal ia mencukupkan diri, ia belajar untuk mencukupkan diri. Ia tidak fokus pada apa yang kelihatan. Ia tidak fokus pada kelimpahan maupun kekurangannya, pada lapar atau kekenyangnya saudara. Tapi berfokus pada apa yang tidak kelihatan, kecukupan diri di dalam segala keadaan. Bahkan hari itu ia menulis surat dari dalam penjara. Tapi ia bisa berkata, aku bersuka cita atas kemurahan hati orang Filipi. Ia gak fokus pada apa yang kelihatan, kondisinya saat itu. Tetapi pada apa yang tidak kelihatan. Bahwa Injil telah mengubah hati orang Filipi. Injil membentuk orang Filipi menjadi hati yang mau memberi. Di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan, di dalam penjara. Paulus mendapati hal yang lebih penting dari itu semua. Yaitu hati yang diubahkan. Lewat kelimpahan, lewat kekurangan. Tuhan mau ngajarin Paulus untuk punya hati yang merasa cukup. Tuhan mengajari Paulus untuk punya hati yang tidak melandaskan keteguhan dan kestabilan hidup pada kondisi yang terlihat. Tetapi di dalam Tuhan. Dan saudara, kalau saudara baca perjanjian lama. Dalam kitab Mazmur, di Ayub saudara. Kita bisa melihat bahwa Allah memakai penderitaan untuk mengajar hati kita percaya kepadanya. Untuk mengajar hati umatnya percaya dan bergantung kepadanya. Dan ketika Paulus berkata, aku telah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hari itu ia sedang membuka sedikit hatinya kepada kita. Ia berkata, aku pernah ada di titik rendah.
Aku pernah sendirian, aku pernah kekurangan. Tetapi di setiap musim itu Tuhan memegang aku. Dan inilah harapan kita. Di saat kekurangan, di saat sendiri, di saat limpah, di saat lapar, di saat kenyang, Tuhan memegang kita. Amin. Paulus gak berkata, karena aku kuat, aku bisa melewati semuanya. Justru sebaliknya Paulus mengakui bahwa ia belajar pelan-pelan. Melalui setiap air mata, melalui setiap malam-malam yang panjang, melalui setiap hal yang ia lewati, bahwa Kristus benar-benar cukup bagi dia. Hari itu Paulus tidak menyangkal kesulitannya, tetapi ia menemukan sumber kecukupan di luar dirinya, yaitu Yesus Kristus. Saya kasih tahu buat saudara ya, mencukupkan diri bukan menahan rasa sakit atau belajar tidak merasakan apa-apa. Ini masih nyambung sama minggu lalu. Mencukupkan diri bukan kekuatan seorang pahlawan yang sanggup melewati apapun. Mencukupkan diri adalah sebuah damai, ketenangan dalam diri kita ketika kita menemukan bahwa ketika semua hal yang terlihat itu hilang, Kristus tidak pernah hilang dari hidup kita. Bahkan ketika dunia berkata, kamu gak punya apa-apa, kita menemukan bahwa kita masih memiliki yang paling penting, yaitu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ketika Paulus berkata, aku cukup, ia sebenarnya sedang berkata, aku menemukan Dia yang membuat hatiku utuh. Bahkan saat segalanya berantakan, bahkan saat hidupku terasa tidak utuh. Saya berdoa saudara, ketika kita merasa semuanya sepertinya tidak bisa kita kendalikan. Ketika semuanya berantakan, kita merasa hidup kita rasanya tidak utuh. Ada Tuhan yang membuat hati kita, yang membuat hidup kita tetap utuh di dalam Dia. Dan inilah kecukupan dalam Kristus. Sukacita yang tetap ada, meskipun kadang tidak ada alasan dari keadaan kita untuk bersukacita. Karena Kristus bukan hanya memberi kekuatan, Dialah kekuatan kita. Makanya di ayat 13 Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. By the way, ayat ini suka disalahartikan. Ayat ini menjadi ayat emas orang Kristen karena kita berpikir orang Kristen bisa mencapai semua mimpi, semua cita-cita, apapun bisa kita lakukan, bisa kita capai kalau kita ada di dalam Tuhan. Padahal ayat ini tidak berkata tentang itu sama sekali. Ayat ini berkata bahwa dalam segala hal, apapun itu, Kristus memberi kita kekuatan. Kristus menjadi kekuatan bagi kita agar kita bisa menanggungnya. Dan inilah makna cukup di dalam Kristus. Merenungkan, mengingat apapun yang terjadi, anugerahnya menopang kita. Dan by the way, inilah yang paling penting untuk kita miliki. Yaitu mengingat bahwa Kristus cukup bagi kita. Pengorbanannya sempurna bagi kita. Karyanya telah selesai bagi kita. Kenapa? Karena dalam pengorbanannya kita menemukan hidup yang baru. Hidup yang aman. Hidup yang utuh. Kita cukup dalam Kristus karena kita ada di dalam Dia. And this is the good news. This is the gospel. Inilah kabar baik. Yang terlihat seringkali kita anggap penting. Tapi ternyata kurang penting. Karena yang paling penting adalah kita memiliki Kristus. Kenapa? Perhatikan poin kedua. Kecukupan di dalam Kristus adalah hal yang benar-benar penting untuk kita miliki. Karena itulah yang menguatkan dan menopang kita di dalam segala keadaan. Amin. Amin. Nah, saudara, kita telah belajar untuk tidak berfokus pada hal-hal yang kurang penting. Yaitu kondisi yang terlihat, yang selalu berubah, yang tidak stabil. Yang tidak mungkin kita jadikan pijakan yang kokoh. Namun berfokus pada hal yang benar-benar penting. Yaitu menempatkan kecukupan kita di dalam Kristus. Hal yang tidak terlihat namun begitu penting. Dan inilah pijakan kita. Pijakan yang kokoh dalam kondisi yang selalu berubah. Tapi saudara, seringkali memang susah ya. Untuk melihat kecukupan kita di dalam Tuhan. Benar enggak saudara? Benar ya saudara ya? Sulit banget untuk melihat bahwa Tuhan cukup bagi kita. That's why
Saya mengingat Selah tadi, kita mengejar mau yang lebih lagi. Uang lebih, naik pangkat yang lebih. Enggak salah sih saudara, tapi ketika itu menggantikan Kristus, menggantikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita sedang melihat bahwa Kristus gak cukup bagi kita. Pertanyaannya kenapa susah untuk kita merasa cukup di dalam Tuhan? Kenapa susah untuk mempercayakan kecukupan kita di dalam Tuhan? Kenapa susah untuk percaya bahwa dalam kondisi yang tidak menentu kita aman dalam Tuhan? Kenapa saudara? Karena Tuhan gak kelihatan. Itu jawabannya. Manusia suka memegang apa yang kelihatan saudara. Makanya yang kelihatan kita anggap penting. Karena kita anggap ini teguh dan kokoh. Kita suka fokus pada apa yang kelihatan karena itu seakan-akan pasti. Makanya susah untuk percaya Tuhan. Kita bertanya, benar gak sih aku aman di dalam Tuhan? Benar gak sih aku cukup di dalam Tuhan? Karena gak kelihatan keamanannya. Karena gak kelihatan kecukupannya, kayaknya lebih aman, lebih cukup kalau uangku banyak gitu ya. Tapi memang ini hal yang natural, ada di dalam kita secara natural. Dan untuk melihat kecukupan Kristus dalam hidup kita, bukan hal yang ada secara alami dalam hidup kita, ini perlu dibentuk dalam hidup kita. Makanya Paulus berkata belajar untuk mencukupkan diri. Dan belajar ini proses yang terus menerus, yang akan kita alami seumur hidup. Jadi untuk melihat kecukupan Kristus dalam hidup kita perlu belajar. Perlu mengalami proses seumur hidup. Caranya gimana saudara? Caranya terus menerus merenungkan Injil. Caranya terus menerus mengkhotbahkan Injil ke dalam hati setiap kita. Apa yang perlu kita lihat? Perhatikan. Ada 3 ayat yang saya akan tampilkan kepada saudara. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Gak kelihatan. That's why kita susah untuk percaya sama dia. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus Kristus yang menyatakannya. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah gambar Allah yang gak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Banyak saksinya bahwa Allah yang tidak terlihat bisa dilihat, bisa diraba. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Ini yang harus kita renungkan dan kita ingat setiap hari. Bahwa Allah yang tidak terlihat itu menyatakan dirinya. Ia bisa dilihat, ia bisa diraba. Di dalam inkarnasi Yesus Kristus. Ia menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Dan ia bukan hanya Allah yang bisa dilihat. Ia bukan hanya Allah yang bisa diraba. Lebih lagi ia Allah yang memberikan dirinya mati menggantikan kita, menebus kita. Dan ketika kita mengingat ini, hati kita bisa percaya. Meskipun Allah hari ini tetap tidak bisa kita lihat, tapi kita pasti cukup di dalam Dia. Kita pasti aman di dalam Dia. Bagaimana bisa? Karena ini saudara, jika kasih Kristus kepada kita tidak pernah berubah menghadapi murka Allah di kayu salib. Ia tidak mundur menghadapi murka Allah ketika ia merentangkan tangannya menggantikan kita di kayu salib. Kasihnya tidak berubah, dia tidak berkata aku gak jadi deh. Ia menghadapi itu saudara di kayu salib. Kasihnya tidak berubah di hadapan murka Allah karena dosa kita. Jika kasihnya tidak berubah di kayu salib, saya percaya kasihnya pasti tidak akan berubah di dalam setiap keadaan kita. Sesuai merenungkan salibnya, merenungkan Injil, mengkhotbahkan Injil ke dalam hatimu setiap hari akan membuatmu melihat meskipun kondisiku berubah-ubah, meskipun kondisiku gak stabil, ada kasih Allah yang tidak pernah berubah, yang stabil menopang hidupku di dalam segala kondisi. Dan itu sudah Dia buktikan ketika Ia tidak mundur di atas kayu salib,
menebus, membayar setiap hutang dosa kita. Meskipun Allah gak terlihat, di dalam Kristus aku bisa melihat. Aku aman di dalam Dia. Aku cukup di dalam Dia. Di dalam segala keadaan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang menjadi kekuatan di dalam hidupku. Saya percaya inilah makna cukup di dalam Kristus. Inilah yang terpenting di dalam hidup kita dibanding apa yang kelihatan, kondisi dan keadaan kita. Renungkanlah ini setiap hari. Think about it. Refleksikan terus menerus. Saya percaya dengan belajar proses panjang, semakin kita akan merasakan dan mengalami kecukupan di dalam Kristus. Amin. Saya undang kita untuk berdiri bersama. Saya akan melemparkan 3 buah pertanyaan reflektif untuk kita renungkan bersama-sama. Apa yang selama ini saya anggap penting? Yang di luar atau yang di dalam? Kondisi yang di luar atau yang di dalam? Yang terlihat atau yang tidak terlihat? Pernahkah saya bersyukur atas hati yang diubah melalui penderitaan? Pernahkah saya bersyukur atas hidup yang dibentuk melalui kekurangan? Apa yang selama ini saya anggap penting, yang saya pikir bisa menjadi pijakan kokoh bagi kaki saya? Hartaku kah? Kesehatanku kah? Fisikku kah? Kehormatanku kah? Jabatanku kah? Saya berdoa hari ini kalau kita selama ini cuma berfokus pada hal yang kita anggap penting karena terlihat, kita pikir bisa jadi pondasi yang kokoh bagi kita. Kita sama-sama datang kepada Tuhan dan bertobat, melihat bahwa yang paling penting adalah aku memiliki Kristus di dalam segala situasi. Untuk melihat bahwa yang fana ini gak pernah bisa menjadi pondasi yang kokoh. Hanya Kristus Yesuslah pondasiku. Yang terakhir, kita diajar untuk belajar mencukupkan diri dalam Kristus. Bagaimana saya bisa berkomitmen untuk belajar mencukupkan diri dalam Kristus? Mungkin lebih lagi merenungkan Injil. Mungkin lebih lagi membaca firman Tuhan. Mungkin untuk memiliki disiplin rohani yang penuh. Saat teduh kah? Untuk mengingat kembali pengorbanan Kristus. Untuk pada akhirnya melihat bahwa Kristus cukup bagi kita. Saya berdoa kita semua mau belajar. Melewati segala proses. Melalui segala sarana yang Tuhan sediakan bagi kita. Supaya kita akhirnya mengalami bahwa Kristus cukup bagi kita. Mari kita responi firman Tuhan hari ini dengan berkata, Christ is enough for me.